Yesus. Pada suatu kesempatan, ia memilih 70 murid dan mengutus mereka ke berbagai kota untuk melakukan apa? Yaitu untuk memberitakan Injil Tuhan Kristus. Pada waktu itu Tuhan berkata, memang benar banyak sekali tuaian yang harus dituai. Tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan tuaian supaya mengutus pekerja-pekerja untuk menuai tuaiannya. Pergilah. Aku mengutus kamu keluar. Seperti domba di tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu bijaksana seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Jangan membawa kantong uang. Jangan membawa tas. Jangan membawa alas kaki. Dan jangan memberi salam kepada siapapun di jalan. Ke rumah manapun yang kamu masuki, ucapkanlah, damai sejahtera bagi rumah ini. Jika rumah itu layak menerima damai sejahtera, maka damai sejahtera yang kamu doakan akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak layak, damai sejahtera itu akan kembali kepadamu. Tinggallah di rumah itu, makan dan minumlah apa yang disediakan mereka. Karena seorang pekerja layak mendapat upahnya. Jangan pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain, ke kota manapun yang kamu masuki. Jika ada orang yang menerima kamu dan menyediakan makanan, makanlah apa yang diberikan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit di kota itu, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Ke kota manapun yang kamu masuki, jika penduduknya tidak menerima kamu, keluarlah ke jalan-jalan kota itu dan katakan, bahkan debu kotamu yang melekat pada kaki kami akan bersihkan di hadapanmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, hukuman atas Sodom akan lebih ringan daripada hukuman atas kota itu. Inilah perkataan Tuhan kita Yesus. Ketika ia mengutus 70 muridnya pergi memberitakan Injil di Yudea. Lalu, apa inti utama yang disampaikan Tuhan Kristus? Inti utamanya adalah, memberitakan Injil berarti memberitakan tentang Tuhan Kristus. Yaitu memberitakan apa? Mengucapkan, damai sejahtera menyertai rumahmu. Lalu, siapakah yang dimaksud dengan damai sejahtera di sini? Siapakah yang memberikan damai sejahtera? Yaitu Tuhan Kristus, Sang Pemberi damai sejahtera. Lalu, siapa saja yang layak menerima damai sejahtera ini? Orang-orang yang menerima Yesus. Keluarga-keluarga yang menerima Yesus itulah yang layak menerima damai sejahtera. Jika mereka tidak menerima Yesus, maka Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tinggal di sana sampai saatnya pergi. Tetapi jika mereka menolak, tidak menerima kabar tentang Tuhan Kristus yang diberitakan oleh para utusan, maka setelah meninggalkan rumah itu, bahkan debu jalan yang melekat pada tubuh mereka, haruslah mereka singkirkan. Karena mereka pasti akan dihakimi kelak. Saat mereka memberitakan Injil, mereka berkata, kerajaan Allah sudah dekat kamu. Dan juga berkata, damai sejahtera menyertai rumahmu. Lalu, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah ini? Kepada keluarga seperti apakah kerajaan Allah itu datang? Kerajaan Allah datang kepada keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus. Para murid Tuhan berkata, damai sejahtera menyertai kamu. Artinya, damai sejahtera diperoleh di dalam Kristus. Jika suatu kota tidak menerima perintah Tuhan yang disampaikan oleh murid-muridnya, maka pada hari penghakiman, mereka akan menerima hukuman yang berat, lebih berat daripada hukuman yang dialami Sodom. Kemuliaan bagi Bapa, Tuhan, amin.